wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video kami mengenai isi dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJP, RPJM, dan RKP. Untuk daerahnya, kelompok kami memilih Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bau Elis Erisha, NIM 903001190032 Ilmu Ekonomi A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulukumba periode 2005 sampai 2025. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Provinsi, dan disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bulukumba. RPJP Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan dokumen induk yang memuat visi misi, nilai, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan para pelaku pembangunan dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Adapun maksud dan tujuannya yaitu RPJP Daerah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dengan maksud menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Adapun landasan hukumnya yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulukumba yaitu luas wilayah Kabupaten Bulukumba kurang lebih 1154,67 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan dengan 126 desa atau kelurahan, 28 desa daerah pantai atau 22,20%, 1 desa daerah lembah 0,79%, 20 desa daerah perbukitan 15,87%, 77 desa adalah dataran atau 61,60%. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 4 dimensi, yaitu dataran tinggi pada kaki gunung bawah Karai Lompo Batang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Bulu, Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumba, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajan, dan Kecamatan Herlang. 7 diantaranya berada di daerah pesisir dengan sentra pengembangan pariwisata dan perikanan, yaitu Kecamatan Ujung Bulu, Gantarang, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajan, dan Kecamatan Herlang. 3 kecamatan sebagai sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumba. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata yang berkisar dari 23,820 Celcius sampai 27,680 Celcius pada kisaran yang cocok untuk pertanian, tanaman pangan, dan tanaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis isu-isu strategis. Pertama, sosial budaya dan kehidupan beragama. Perencanaan di bidang keagamaan dan kebudayaan diharapkan mampu melayani kehidupan akan tempat peribadatan, selain peningkatan kualitas keagamaan untuk menekan kemungkinan munculnya penyimpanan perilaku yang bertentangan dengan nilai keagamaan. Kedua, ekonomi. Kedepan, pertumbuhan ekonomi masih merupakan prioritas pembangunan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Bulukumba. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan dalam 20 tahun ke depan dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 24% dari tahun 2005 dan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan ekonomi global, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berkembang. Keempat, sarana dan prasarana.
Infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Infrastruktur seperti kelistrikan, telekomunikasi, sarana air bersih, perumahan, serta sanitasi merupakan aspek penting dalam rangka peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, sarana pendidikan. Tantangan ke depan di bidang penyediaan sarana pendidikan diarahkan kepada upaya menekan angka buta huruf atau menaikkan presentasi angka melek dari 82,96% menjadi 96% akhir tahun perencanaan jangka panjang penyediaan sarana pendidikan untuk seluruh tingkatan mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA dan sederajat di upaya dapat memenuhi proporsi kebutuhan sesuai standar penyediaan sarana layanan pendidikan. Keenam, sarana kesehatan. Peningkatan sarana kesehatan dalam rangka mendukung layanan kesehatan pada tahun-tahun yang akan datang. Selain mempertahankan kondisi sarana kesehatan yang sudah ada, juga diharapkan adanya penambahan jumlah sarana kesehatan utamanya yang terkait dengan sarana layanan rawat inap. Selanjutnya, sarana jalan. Peningkatan sarana jalan akan dapat mendukung peningkatan volume perdagangan antar wilayah. Upaya perbaikan kualitas permukaan yang baru mencapai 736,73 masih merupakan tantangan di bidang penyediaan sarana jalan. Selain itu, pemeliharaan jalan secara berkelanjutan menjadi bagian dari upaya mendukung stabilitas dan fungsi mempertahankan arus lalu lintas barang dan jasa berkelanjutan. Selanjutnya, politik. Pembangunan di bidang sosial politik diarahkan untuk mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum yang ditandai oleh kelembagaan demokrasi yang semakin kokoh dan mantap. Kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik yang bernuansa pada semakin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban. Peningkatan intensitas tindak kekerasan dalam masyarakat secara psikologis juga akan merangsang timbulnya perilaku kekerasan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bulukumba akan melakukan upaya sistematis dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Ke-10, hukum dan aparatur. Tantangan pembangunan di bidang hukum dan aparatur yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Menciptakan kondisi tertib hukum dan kepastian hukum pada umumnya merupakan harapan masyarakat agar dapat menikmati dan meyakini tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya, wilayah dan tata ruang. Rencana dan tata ruang wilayah diarahkan untuk mengembangkan wilayah perencanaan dan penataan ruang secara struktural dengan berdasarkan pada rumusan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba yang meliputi indikasi lokasi, kawasan lindung, dan budidaya serta prasarana penunjangnya. Terakhir, sumber daya alam dan lingkungan. Tantangan terkait wilayah Kabupaten Bulukumba yang mencapai 1154,67 km persegi dengan 10 kecamatan, 126 desa atau kelurahan adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih, lingkungan, dan alam yang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Yunus, NIM 903119012. Saya akan melanjutkan penjelasan RPJP Daerah Bulukumba. Yang saya akan bahas di sini yaitu visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba serta tahapan dan skala pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 sampai 2025. Yang pertama, visi, yaitu berdasarkan kondisi Kabupaten Bulukumba pada saat ini, tantangan yang akan dihadapi 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki. Maka visi pembangunan daerah Bulukumba yaitu Kabupaten Bulukumba yang sejahtera dan mandiri. Sejahtera mengandung arti bahwa kondisi yang dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat atau penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sudah tercukupi atau melebihi. Sedangkan mandiri mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan masyarakat yang didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan lingkungan, dan didukung oleh keterlibatan segenap komponen masyarakat.
Kemudian, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, mewujudkan pemerintah yang bersih dan amanah serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang keempat, terwujudnya Kabupaten Bulukumba yang bersih lingkungan dan alam yang ramah. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dengan meningkatkan kerjasama antar pulau yang berbasis regional dan nasional. Selanjutnya yaitu tahapan dan skala prioritas. Tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama RPJMD tahap pertama tahun 2005 sampai 2010. Dalam tahapan pertama ini, perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dalam agenda pembangunan Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2005 sampai 2010, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Yang kedua, mewujudkan masyarakat atau manusia yang berkualitas. Yang ketiga, pengembangan potensi sumber daya daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga ditetapkan 5 prioritas pembangunan, yaitu yang pertama, peningkatan pengamalan nilai agama, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan. Yang ketiga, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur. Dan yang keempat, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, revitalisasi proses desentralisasi, otonomi daerah, supremasi hukum dan HAM serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban. Yang kedua, RPJMD tahap kedua tahun 2011 sampai 2015. RPJMD tahap kedua ini ditunjukkan untuk lebih memantapkan penataan Kabupaten Bulukumba di segala bidang dengan menekankan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agroindustri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan amanah. Ketiga, RPJMD tahap ketiga tahun 2016 sampai 2020. RPJMD tahap ketiga ini diarahkan kepada peningkatan daya saing perekonomian Kabupaten Bulukumba yang kuat, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama antar pemerintah daerah dan swasta, penataan dan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang terakhir yaitu RPJMD tahap keempat tahun 2001 sampai 2025. Di tahap ini ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri, melalui percepatan pembangunan di segala bidang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Wahid, NIM 903119002. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Bulukumba. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode tahun 2016 sampai 2021, yaitu Bupati Bulukumba AM Sukri Asapewali dan Wakil Bupati Bulukumba Tommy Satria Yulianto yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan AN Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016. Di Makassar berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13173532 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, di mana rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba merupakan dasar pembangunan selama kurun waktu 5 tahun
di mana pada setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, yang merupakan pedoman awal penyusunan APBD tahun berjalan. Dilihat dari fungsi dan kedudukannya, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021 mempunyai posisi strategis dalam menjamin pembangunan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 tahun. Di mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut merupakan induk dari perencanaan 5 tahunan di Kabupaten Bulukumba yang akan menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan yang sifatnya indikatif dan terukur. Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas seluas 1.154,67 km berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit. Peta penggunaan lahan dari Badan Pertanian Nasional atau BPN Bulukumba. Penggunaan lahan wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan yang dengan luas keseluruhan 8.453,25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kiri. Pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau disingkat dengan RT-RWN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau disingkat dengan RT-RWP Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah di bidang agroindustri, pertanian, perikanan, pariwisata dalam menghitung proyeksi pendapatan Kabupaten Bulukumba 5 tahun ke depan, yakni tahun 2017 sampai 2021. Maka digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan mengingat banyaknya perubahan regulasi dan tentunya berpengaruh pada beberapa sumber pendapatan. Secara umum, pendapatan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan besaran kenaikan mencapai 10%. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Bulukumba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, NIM 903119909. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. 1. Visi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai 2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Maka visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2016 sampai 2021 adalah masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius. Yang kedua, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang memadai. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah Kepala Daerah Terpilih, maka ditetapkan 8 visi pembangunan meliputi 1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Yang kedua, mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.
Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif. Yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah. Yang ketujuh, penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya dan penanggulangan bencana. 8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib, dan religius di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategi yang menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar visi, misi, tujuan sampai pada sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai implementasi pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021, maka perlu ditetapkan melalui tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Bulukumba mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten Bulukumba secara berkelanjutan. Arah kebijakan merupakan jangka menengah daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan 5 tahun Kabupaten Bulukumba periode 2016 sampai 2021, yaitu arah kebijakan pembangunan tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari periode RPJMD 2016 sampai 2021. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan bupati dan wakil bupati secara bersamaan dengan beberapa kabupaten atau kota. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada rencana strategi atau Renstra SKPD. Program-program strategi yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Lestari dengan NIM 90300119003 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai RPJMD Kabupaten Bulukumba. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Yang pertama itu ada indikasi rencana program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bulukumba berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah konkret. Sementara itu, pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD. Pada bagian ini turut disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Yang kedua itu ada penetapan indikator kinerja daerah.
Penetapan indikator kinerja daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai tahun 2021 dititik beratkan pada ukuran-ukuran kuantitatif dengan mempertimbangkan yang pertama itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai tahun 2025. Kemudian yang kedua itu ada indikator kinerja standar pelayanan minimal SPM. Nah, yang ketiga itu ada indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam lampiran pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Yang keempat, ada indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas, pokok, dan fungsi. Nah, yang kelima itu ada indikator Sustainable Development Goals ataupun indikator lain yang telah diverifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, yang keenam itu ada hasil analisis dan proyeksi 5 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bulukumba merupakan kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai tahun 2021 secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan selama 5 tahun yang merupakan implementasi tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai dokumen perencanaan induk untuk masa 20 tahun. Baiklah, tahapan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bulukumba, fokus atau bidang urusan atau fungsi indikator kinerja pembangunan daerah yang saya ambil mengenai aspek kesejahteraan. Yang pertama itu mengenai kesehatan. Fokus atau bidang urusan mengenai presentase ibu hamil yang mendapatkan antenatal minimal 4 kali ke-4, satuannya yaitu persen, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2015 yaitu sebanyak 83%, tahun 2016 sebanyak 83%, tahun 2017 juga sebanyak 85%, tahun 2018 sebanyak 88%, tahun 2019 sebanyak 91%, tahun 2020 sebanyak 93%, dan kondisi kinerja pada akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 95%. Kemudian, presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, satuannya yaitu persen, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2015 sebanyak 89%, 2016 sebanyak 89%, tahun 2017 sebanyak 91%, tahun 2018 sebanyak 83%, tahun 2019 sebanyak 95%, tahun 2020 sebanyak 96%, kondisi kinerja pada akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebanyak 97%. Kemudian yang ketiga ada presentase cakupan kunjungan neonatal pertama atau KN, satuannya yaitu persen, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2015 sebanyak 95%, tahun 2016 sebanyak 95%, tahun 2017 sebanyak 97%, tahun 2018 sebanyak 98%, tahun 2019 sebanyak 100%, tahun 2020 sebanyak 100%, kondisi kinerja pada akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 100%. Kemudian yang keempat yaitu presentase cakupan pelayanan anak balita, satuannya yaitu persen, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2015 sebanyak 64%, tahun 2016 sebanyak 64%, kondisi pada tahun 2017 sebanyak 70%, tahun 2018 sebanyak 75%, tahun 2019 sebanyak 80%, tahun 2020 sebanyak 85%, kondisi kinerja pada akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 90%.
Kemudian aspek pelayanan umum, yaitu pelayanan urusan wajib. Yang pertama itu mengenai pendidikan. Yang saya ambil mengenai sekolah pendidikan SD atau MI, kondisi pembangunan baik. Yang pertama itu ruang kelas, satuannya itu persen. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2015 yaitu 18,03%, 2016 sebanyak 20,10%, tahun 2017 sebanyak 21,30%, tahun 2018 sebanyak 21,50%, tahun 2019 sebanyak 22,75%, tahun 2020 sebanyak 23,67%, dan kondisi kinerja pada akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 23,67%. Kemudian fokus atau bidang urusan atau fungsi indikator kinerja pembangunan daerah mengenai perpustakaan, satuannya itu persen. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2015 yaitu sebanyak 40,00%, tahun 2016 sebanyak 41,00%, tahun 2017 sebanyak 42,00%, tahun 2018 sebanyak 43,00%, tahun 2019 sebanyak 44,00%, tahun 2020 sebanyak 45,00%, dan kondisi kinerja pada akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 45,00%. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Samiun, NIM 903119031 akan memaparkan materi saya mengenai RKPD Kabupaten Bulukumba. Langsung saja, mengenai penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 dan memperhatikan rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan maupun Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2021. Hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2001 juga dilaksanakan dengan beberapa pendekatan perencanaan. Antara lain yang pertama, perencanaan dari bawah atau bottom up, di mana ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, mulai dari pelaksanaan musrembang secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, dan selanjutnya dua, perencanaan dari atas atau top down, di mana ini melalui koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Lalu yang ketiga, perencanaan partisipasi, di mana ini dimulai pada awal penjaringan aspirasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dengan mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan stakeholder dalam kerangka tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dan yang keempat, perencanaan teknokratik, di mana ini dilakukan dengan metode kerangka berpikir secara ilmiah. Yang kelima, perencanaan politik. Ini dilakukan dengan mengukur tingkat konsistensi terhadap kebijakan yang dilahirkan dengan target yang tertuang pada visi misi kepala daerah yang terpilih serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang lahir melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat. Selanjutnya mengenai dasar hukum penyusunan. Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Lalu hubungan antara dokumen, di mana ini kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Maka keberadaan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021, yang dimana untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulukumba. Lalu maksud dan tujuan, di mana penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan rencana pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yaitu yang pertama sebagai acuan resmi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Sebagai tahapan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Selanjutnya, sistematika dokumen RKPD. RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum kondisi daerah, bab 3 kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, bab 4 sasaran dan prioritas pembangunan daerah, bab 5 rencana kerja dan pendanaan daerah, bab 6 kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bab 7 penutup. Lalu mengenai gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulukumba, di mana Kabupaten Bulukumba berada di 153 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian selatan dari Jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1,154,67 km atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, secara geografis Kabupaten Bulukumba berada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di antara 0,5 derajat 20 sampai 0,05 derajat 40 lintang selatan dan 119 derajat 58 sampai 120 derajat 28 bujur timur. Bulukumba sebagai daerah bahari atau maritim dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan yang berada pada 7 kecamatan pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di mana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng, dan sebelah timur berbatasan dengan Teluk Boneng dan Kepulauan Selayar. Selanjutnya mengenai ketinggian dan morfologi, di mana wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki 0 meter hingga di atas 1000 meter dari permukaan laut DPL yang dapat dibagi ke dalam 3 satuan ruang morfologi, yaitu pertama morfologi daratan, morfologi bergelombang, dan yang ketiga morfologi perbukitan. Lanjut mengenai klimatologi dan morfologi, Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 derajat Celcius sampai 27,68 derajat Celcius. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. Aspek demografi. Pertama, keadaan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk tahunan 2018 sampai 2019 di Kabupaten Bulukumba rata-rata sebesar 0,54%, di mana Kecamatan Ujung Bulu mempunyai laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,63% dan laju pertumbuhan penduduk tahunan terendah di Kecamatan Herlang yaitu 0,10%. Yang kedua, jenis kelamin dan kelompok umur. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, yaitu 198,701 jiwa perempuan dan 221,902 jiwa laki-laki. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 yaitu 364 orang per kilometer, yang berarti lebih padat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 362 orang per kilometer. Nah, kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Ujung Bulu yaitu 3,914 orang per kilometer, sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kindang yaitu 213 orang per kilometer.
Lanjut mengenai permasalahan pembangunan daerah, di mana masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan yang belum maksimal dan merata. Lalu masalah kebersihan lingkungan atau persampahan dan masih tingginya aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, masih rendahnya kompetensi SDM, tenaga pendidik, dan kesehatan serta kesabaran yang tidak merata atau sebaran yang tidak merata. Lalu sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan produk dan produktivitas pertanian masih terbatas serta belum optimalnya pembinaan desa mandiri pangan berkualitas. Lalu yang terakhir mengenai isu strategi daerah, di mana identifikasi isu strategi adalah kondisi yang perlu diperhatikan atau dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan. Isu strategi ini atau pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan diidentifikasi pada level internasional, nasional, dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Pratiwi dari kelas Ilmu Ekonomi A. Di sini saya akan membahas tentang RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, tentang kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, kemudian sasaran prioritas pembangunan daerah. Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yang di dalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional, dan regional dalam rangka memenuhi target kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Gambaran tentang kondisi perekonomian tahun yang bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengelokasian anggaran secara efektif dan efisien. Kemudian kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2021 diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan pemantapan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Adapun langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Yang pertama itu melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman. Kemudian yang kedua, mengupayakan melahirkan kebijakan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan keadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang. Yang ketiga, dengan keterbatasan APBD, maka fokus penganggaran pembangunan ekonomi akan lebih diarahkan pada upaya pemecahan masalah. Yang keempat, terus menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba, serta mendorong hikos ekonomi. Yang kelima, menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi pemerintah di Kabupaten Bulukumba tahun 2021, di mana pada tahun ini merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, maka secara prosedur prioritas dan sasaran pembangunannya yang akan dicapai pada tahun 2021 merujuk pada visi misi Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam
dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 sampai 2021 dengan visi masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius. Untuk mencapai visi maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba, yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Yang kedua, mengoptimalkan penetapan dari pemanfaatan potensi daerah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan pemerintahan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif. Yang kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah. Yang ketujuh, penetapan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedelapan, mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saya Rahmasia sebagai pemateri terakhir dengan materi Kerangka Kerja dan Pendanaan Daerah Bulukumba tahun 2021 dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baiklah, langsung saja, yaitu dari 41 indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat 13 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria sangat berhasil atau 31,71%. Kemudian 4 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria berhasil atau 9,76%. Kemudian 11 indikator kinerja dengan kriteria cukup berhasil atau 26,86%. Kemudian 4 indikator kinerja dengan kriteria kurang berhasil atau 9,76%. Dan yang terakhir 5 indikator kinerja dengan kriteria tidak berhasil atau 12,20%. Dan yang terakhir yaitu indikator kinerja daerah atau dikenal juga sebagai indikator kinerja kunci, merupakan indikator yang ditetapkan menjadi indikator kinerja daerah pada masa jabatan pemerintahan daerah. Dari 128 indikator sasaran strategis tahun 2019 terhadap target jangka menengah, didapatlah hasil yaitu 106 indikator sasaran dengan notifikasi hijau atau sudah berhasil dicapai atau dalam presentasinya 82,81%. Kemudian 10 indikator sasaran dengan notifikasi kuning atau butuh kerja keras atau 7,81%, dan 12 indikator sasaran dengan notifikasi merah atau sulit tercapai atau dalam presentasinya 9,36%. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.